Jodoh pasti bertemu. Luar biasa ya. Pacarannya di Heloyo, ketemunya di Heloyo. Kita akan cari tahu betapa dulu gimana sih cara-caranya Kak Mus bisa menarik perhatian Abang Rebel, dan bagaimana sih perjuangan Abang Rebel untuk meyakinkan seorang Mustika, nggak pakai ratu ya, seorang Mustika mau diajak ke Kota Padang untuk barale gadang. Tadi Tio sudah memberikan lagu Dindiang Badindiang ya. Itu biasanya lagu itu biasanya dipakai kalau ada pesta-pesta perkawinan di daerah Minangkabau ya. Halo Kak Mustika. Assalamualaikum kakak sayang. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda banget ya, suara pengantin baru dengan suara yang lagi nunggu jodoh itu beda banget ya. Beda banget gitu ya. Beda banget ya. Ya, coba Tio sapa dulu Abang Rebelnya, pengantin baru prianya. Apakah masih lemes? Dulu kan Abang suka diejek orang nih. Kok lemes banget sih suaranya kayak cewek? No, kita lihat kan. Kita tunjukkan keperkasaannya dia. Assalamualaikum Abang Rebel. Lagi deket-deket jadi dia jawab. Astaga. Bang Rebel, assalamualaikum. Tio mau denger, Abang sekarang masih lemes nggak sih? Coba Tio denger dulu. Abang masih lemes nggak sih? Banyak banget dulu kan orang selalu komplain Abang Rebel dibilang lemes. Ih lemes banget sih. Kok Mustika mau sih sama Rebel? Rebel lemes banget. Dulu orang bilang. Kita cari tahu apakah Abang ini perkasa di malam pertamanya? Kalau dirancang gagah dia ngomongnya aja lemas-lemas. Cuma ngomong kayak doang. Ya assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum ya. Perjalanan cinta ya, yang nggak sampai 1 tahun ternyata mereka menikah ya. Kita tanya dulu ya sama Kak Mustika, apa sih yang membuat kakak yakin bahwa Bang Rebel ini adalah jodoh kakak? Apa ya? Kalau ditanya kayak gitu pasti kita bingung ya. Apa yang buat yakin? Sebelumnya itu nyaman dulu sih ya. Obrolan kita tuh pertama nyambung dulu sih. Karena kan kita tuh bakal satu atap, satu tempat tidur, setiap hari ketemu. Kalau misalkan kita ngomong aja nggak nyambung, pasti udah nggak bisa yakin sih. Iya. Ini deket-deket dan jauh-jauh kan udah halal. Kak, waktu kakak masih pacaran ya, waktu kakak masih pacaran, pernah nggak sih terbesit di pikiran kakak bahwa sebenarnya Bang Rebel inilah jodohku gitu? Pernah nggak sih kepikiran gitu Kak? Atau adakah tanda-tanda yang memberikan itu kepada kakak? Ini jodoh gue nih, pokoknya gue harus bertahan, biarpun dia marah-marah ataupun gue lagi marah-marah, pokoknya gue bertahan karena inilah jodoh gue. Ada nggak sih Kak tanda-tandanya waktu itu? Ada. Dari semua laki-laki yang pernah kakak temui itu, dia itu yang jauh pasti lebih menghargai kakak. Terus tuh yang mau berjuang, kan dia dari Padang Jakarta sampai ke Manado. Itu salah satu yang menurut kakak, oh cowok ini benar-benar serius nih. Terus dia juga melengkapi, kalau misalkan kakak tuh tipe orang yang gini-gini, dia yang tutupi. Itu sih yang buat aku yakin kalau kamu adalah jodohku. Ya. Senyum. Oke, beda banget ya suaranya sini yang katanya. Beda banget sama wanita yang lagi menambahkan jodoh yang di sebelah Kak Mustika tuh. Itu lagi menambahkan jodohnya ya. Bang Rebel, Abang Rebel merasakan gak sih Bang tanda-tandanya bahwa Kak Mustika ini adalah jodohnya Abang ketika kalian masih pacaran? Coba ngomong ya. Tanda-tanda apa nih? Tanda-tanda kalau misalkan tanda-tanda. Tanda nggak? Gak ada tanda-tanda sih. Tanda-tanda kiamat kubro. Bang yang bener Bang, serius loh Bang, ditonton nih Bang, didengerin ada 112 viewers loh Bang. Jangan aneh-aneh kalau bicara nih kayak gini Bang Rebel nih. Suka bercanda kayak Bang Daniel banget.
Ya. Ayo Bang, yang serius Nggak, Bang. sebenarnya nggak ada tanda-tanda sih. Cuman keyakinan diri aja. Kalau misalkan kita yakin, ya insya Allah pasti ada jalan. Iya, bener banget ya. Pembahasan Tio tadi pertama, tanda-tandanya bahwa dia adalah jodoh kita. Yang pertama adalah merasa yakin. Jadi sahabat, yakin gak kalau pacar kita yang sekarang adalah jodoh kita? Kalau yakin pasti terwujud. Buktinya aja mereka udah mewujudkannya gitu loh. Bang, ya, Abang Ya. kenapa sih berani mengajak Kak Mus menikah? Apakah Abang udah punya uang yang banyak? Kalau masalah uang atau apa yang lain sih, itu nggak terlalu kita permasalahin sih sebenarnya. Sebenarnya itu intinya itu keyakinan. Yang penting atau Ya. Ya, Yang penting yang yakin. pertama adalah keyakinan. Yakin aja kalau setelah nikah tuh rezeki itu bakalan terbuka. Nggak ada yang orang bilang udah habis menikah pintu rezeki itu tertutup, enggak. Malah itu membuka pintu rezeki. Iya, malah membuka pintu rezeki gitu loh ya. Terus, Bang, Abang berapa bulan sih pacaran sama Kak Mus? Berapa bulan ya pacaran? tanggal ini hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Jadi 1 tahun anniversary langsung menikah. Bang, waktu itu Abang tertarik sama Kak Mus karena apa sih Bang? Karena suaranya kah? Atau karena fotonya kah? Atau karena dia foundernya atau ownernya US Management? Nah, apa sih Bang yang membuat Abang terpikat sama Kak Mus? Iya, apa sih yang bikin kamu terpikat dari aku ya? Nggak ada, dia yang deketin. Iya. Kan bener. Maaf sayang, aku yang deketin kamu. Oh enggak. Aku lagi podcast nih. Oh, lagi podcast. Oh ya. Oh, Abang lagi podcast. Enggak. Ya, Enggak. lanjut Bang. Buat apa? Yang bikin suka ya? Ya. Yang bikin suka mungkin apa ya? Dia tuh kayaknya tipenya tuh setia sih. Waduh, yang setia. Dia tuh selalu stay. Misalkannya abang nih, misalkan lagi keluar nih, nah dia tetap aja nongkrong dia. Nggak keluar nih orang ngapain sih sebenarnya? Ya gitu aja sih. Perhatian orang. Ya, Bang bener nggak sih Bang, waktu awal-awal Kak Mus jadian sama Abang, belum jadian, Kak Mus ini main ke roomnya Abang, terus dia parkun berhari-hari di roomnya Abang nggak keluar-keluar. Itu bener nggak sih Bang? Bener. Bener. Jadi aku tuh kayak cewek-cewek ini, cewek gatal ya. Aku di rumah. Ya itulah wajar. jodoh itu ya. Wajar. Kita nggak nyangka ya Bang. Kan gimana ya? Dia temannya banyak. Yang kedua official. Nah pastilah banyak temannya pas media spinder atau yang mana. Tiba-tiba dia masuk ke room. Nah abang heran, ini orang ngapain masuk ke room nih? Tumben-tumben satu jin ini masuk ke room. Nah itu nggak tahu, nggak mau keluar deh. Dari mana waktu ya Allah. Bang, ya itu namanya pengorbanan. Itu namanya pengorbanan Kak Mustika, karena memang dia udah merasakan di intuisinya dia bahwa inilah jodohku gitu. Tapi kan waktu itu nggak kepikiran kan, bahkan dia lama-lama parkun di roomnya Abang sampai berhari-hari nggak keluar gitu. Tapi Abang waktu itu nggak kepikiran gini, nih cewek kok gatel banget sih, lama banget di room gue gitu. Ada nggak sih Bang kepikiran buruk kayak gitu? Nggak ada, soalnya kita tuh udah berteman tuh udah 3 tahun sih. Jadi 2017 ya, sekitar 2017 tuh kami tuh udah temenan, cuman nggak pernah nongkrong atau nggak pernah ngerom berdua tuh nggak pernah. Ngobrol pun nggak pernah, cuman tapping doang sih. Iya, oh cuma typing doang Nggak- gitu ya? Nggak kepikiran. Iya, Bang. Pasti Kak Mus dulu banyak mantannya di sini kan? Abang juga mantannya Abang Makanya juga banyak. mantan kamu tuh lebih Iya. demoin aku.
Ya, kan mantannya Abang juga banyak banget di sini kan, mantannya Kak Mus juga banyak banget di sini gitu ya. Kalian kan sekarang udah berjodoh nih ya. Dulu pasti cemburu-cemburuan sama mantan gitu ya. Kalau sekarang Abang masih cemburuan gak sih sama mantannya Kak Mus? Masih, masih, masih. Oh, teriak-teriak, jangan teriak-teriak. Nanti orang bilang dia mau masan kayak kamu. Masih Tio. Jadi waktu pas ya kan secara kita tuh ada yang bilang kalau kita udah nikah tuh auranya tuh lebih kadang tuh cantiknya tuh lebih keluar. Nah, mantan yang gatal-gatal ini masih kayak ngechat. Terus itu masih masa nanyain Mus, gimana rasanya malam pertama, mantan nanyain kayak gitu. auto didiemin seharian, Tio. Terus ada lagi mantan yang bilang di Facebook, aku tuh 4 hari tuh kepikiran kamu terus. Kok aku jadi kayak berubah gitu. Tolong maafin aku. Auto langsung. Kesurupan yang masuk anjing. Bukannya berubah. Mereka ini lucu ya. Mereka ini pasangan yang unik banget ya. Yang satu ceweknya kalau ngomong kayak gitu tuh tadi ya. Terus cowoknya tuh kalau ngomong coba lihat ya. Dari warna suaranya aja mereka udah berbeda banget ya. Berbeda banget. Tapi itulah yang membuat mereka menjadi sinergi. Ya, itu yang membuat mereka jadi sinergi, itu yang membuat mereka jadi berpadu gitu lah ya. Unik banget loh perjalanan cintanya. Kakak Mus, bisa nggak menceritakan, mungkin ini agak panjang, perjalanan cinta kakak sampai kakak menikah sama Bang Rebel. Sinya Bang Rebel. Ini penting juga nih. Jadi awal kita mulai ketemu itu, kita tuh awalnya temenan biasa, berteman secara add friend doang, tapi kita tuh nggak pernah DM-an ya, nggak pernah chat-chatan. Jadi waktu pas itu dia punya pacar dan aku tuh sering nge-podcast dulu. Nah, si Rebel ini sering ke room terus tuh nyalain musik di roomnya aku, tapi kita nggak kenalan ya. Hey, kamu siapa? Nggak gitu. Dia kalau setiap masuk room jadi admin nyalain musik, masuk room nyalain musik, temenin podcast, gitu-gitu terus pokoknya. Terus waktu pas itu Rebel itu punya pacar lah, jadi konsultasi sama aku ceritanya. Pacar kamu dulu? Iya, kita kan nggak pernah ngobrol ya. Jadi pacarnya tuh kayak konsultasi gitu. Jadi si Rebel ini lelaki pemain gamer lah, yang tidak memperhatikan pasangannya dulu. Terus si Rebel tuh sering masuk ke room kan, cuma nggak ada sedikit pun aku ngerasa pengen jadi pacarnya tuh nggak ada. Setelah itu, waktu pas itu kan aku juga posisinya punya pasangan juga. Terus itu akhirnya di tahun 2019 aku tuh putus sama pacar aku yang di Makassar. Si Rebel nih juga. Jadi kita kayak sama-sama wanita dan lelaki yang sad girl. Lanjut, sad girl, sad boy. Ya, jadi kita tuh sama-sama laki-laki dan perempuan yang saat itu lagi sama-sama putus sama pasangan. Iya. Tapi waktu pas itu emang nggak ada kepikiran apa aku deketin Rebel aja ya. Nggak ada kepikiran itu. Waktu pas itu akhirnya aku dari Makassar, aku balik lagi ke Manado kan. Balik lagi ke Manado itu kerja di sana. Abis itu malam-malam waktu pas itu aku di room darah official. Waktu pas itu aku bilang kalau aku tuh jomblo gitu loh ya. Aku tuh jomblo. Terus Dara tuh bilang, siapa yang bisa deketin Mustika? Nanti ada yang bilang siapa ya? Bang Padil ya? Itu siapa? Pokoknya dia bilang siapa yang berani deketin Mustika dan dapetin Mustika, gue transfer uang. Terus si Dara bilang jangan